Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 668 pasien spesial. Semua orang di lokasi sudah berkesan baik pada Dr. Qin ini. Dr. Yan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana Dr. Sun, apakah kamu sudah mengakui?" Dr. Qin ini memiliki keterampilan yang nyata. Sun Changhai memang sudah yakin, dengan diagnosa Thomas Qin yang sangat akurat, ditambah dengan resep komprehensif ini, pasiennya akan segera sembuh. Tapi banyak netizen di depan TV yang agak kecewa. Tentu saja. Ini bukan mengobati penyakit saat itu juga, masih harus pulang untuk minum obat, bukankah tabib itu ajaib, bisa disembuhkan saat itu juga? Iya Karni mau lihat akupuntur, yang ini membosankan. Cepat, tunjukkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Asam urat bukanlah penyakit serius, dan aku juga bisa mengobatinya. CCTV tidak hanya selevel ini, kan? Tampilkan beberapa orang yang lengan dan kakinya patah, biarkan master ini menghidupkannya kembali, baru aku akan percaya, hal biasa seperti ini terlalu membosankan. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Thomas Qin dalam pertunjukan itu terlalu profesional. Para ahli menganggapnya luar biasa, tetapi orang awam merasa sangat membosankan ketika mereka menontonnya. Pada akhirnya, dia tidak menyembuhkan orang tua itu di tempat. Dia harus pulang dan minum obat. Itu membosankan. Orang Tionghoa memuja tabib bagaikan dewa, seperti halnya kungfu China, di mata semua orang, selama mereka bisa kungfu, mereka harus bisa terbang melewati tembok, dan memetik daun dan menerbangkan bunga. Namun kenyataannya tidak begitu banyak adegan yang mendebarkan dalam pengobatan tabib. Dalam banyak kasus, mengobati penyakit itu sangatlah biasa, mendiagnosa, meresepkan resep, pulang dan minum obatnya, dan itu akan efektif dalam 3 atau 5 hari. Tapi sebagai pertunjukan, ini agak membosankan. Sutradara Gao melirik reaksi netizen, mengerutkan kening, dan berkata, "Tampilkan pasien urutan terakhir sekarang juga." Beberapa editor sedikit terkejut, sutradara Gao benar-benar ingin menampilkannya. Terlalu berbahaya, bukan? Sutradara Gao mengangguk. Sebenarnya, awalnya dia khawatir, tapi melihat Thomas Qin dengan begitu mudahnya, dia merasa tidak ada yang salah dengan mencobanya. Demi efek pertunjukan, dia mencobanya. Persilakan pasien kedua. Lisa sempat mendengar kabar tersebut di headset dan langsung mengundang pasien khusus tersebut. Pasien ini sangat istimewa karena dia diborgol saat datang. Seorang pria muda, sekitar 24 tahun, seumuran dengan Thomas Qin dan memiliki tubuh yang kuat. Dia didukung oleh ayahnya yang sudah tua di sebelahnya. Salah satu mata sang ayah buta, dan sepertinya sudah bertahun-tahun. Thomas Qin juga mengerutkan kening, mengapa dia datang dengan borgol. Usai naik ke atas panggung, pembawa acara mulai memperkenalkan. Pemirsa yang budiman, jangan khawatir, alasan pasien ini memakai borgol bukan karena dia seorang narapidana, tapi karena dia mudah emosi, jadi dia sendiri meminta untuk dipakaikan. Setelah berbicara, pembawa acara memberinya mikrofon, "Kamu bisa memperkenalkan diri." Pasien menunduk, terlihat tertekan dan sedikit malu. "Nama aku Okisu. Aku berusia 24 tahun ini, aku menderita psikosis intermiten dan pernah membunuh ibu aku dan membutakan salah satu mata ayah aku." Setelah berbicara, Okisu berlutut di lantai dan mulai menangis. "Tolong bantu aku dengan tabib dewa." Seorang dokter di bawah panggung berdiri, "Aku ingat, bukankah dia orang gila yang muncul di berita beberapa tahun yang lalu?" Dr. Stranger, bab 669 bukan sakit jiwa. Beberapa tahun yang lalu,
Diberitakan bahwa seorang pemuda di bawah usia 20 menjadi gila di rumah. Dia mengambil pisau dan membacok orang, membacok ibunya sampai mati dan membutakan salah satu mata ayahnya. Pada saat itu, masalah ini menjadi perhatian luas, dan kemudian pemuda ini dikirim ke rumah sakit jiwa, dan baru belakangan ini kondisinya membaik. Semua orang terkejut sekaligus. Ada masalah apa? Bagaimana cara mengatasi penyakit mental? Bagaimana jika membacok orang di lokasi? Para penonton sedikit panik, dan itu menyebabkan sedikit keributan. Ayah Okisu buru-buru berkata, "Jangan panik. Semuanya, anakku tidak sakit jiwa. Dia sudah setahun di rumah sakit jiwa, tapi tidak ada masalah." Semua orang mengerutkan kening. Jika tidak ada masalah, membacok ibu sampai mati, bukankah pembunuh? Ya, pembunuh. Di bawah, penonton tiba-tiba menjadi heboh. Tanpa penyakit mental, mereka bisa membacok keluarga sampai mati. Siapa yang percaya kalau itu kecelakaan? Begitu pasien keluar, suasana menjadi agak tidak terkendali, dan beberapa editor merasa cemas. Segera hubungi polisi bersenjata dan keamanan untuk mengontrol tempat kejadian, dan jangan lakukan apapun. Sutradara, apa yang harus dilakukan, atau dihentikan saja? Jangan khawatir. Sutradara Gao tenang, tunggu Dr. Kin bertindak. Ayah tua Okisu berlinang air mata, ini tidak seperti ini, tidak seperti ini, anakku sakit, benar-benar sakit. Thomas Kin tiba-tiba bangkit dan berjalan, wajah Noel Kong sedikit berubah di belakangnya. Tuan Kin, hati-hati. Thomas Kin mengangguk dan tidak peduli. Jangankan seorang pasien, bahkan seorang prajurit khusus tidak dapat menyakiti Thomas Kin. Pertama periksa denyut nadi. Suasana hati Okisu cukup stabil, dan memiliki semua jenis pemikiran logis, sepertinya tidak sakit jiwa. Lepaskan borgolnya. Okisu ragu-ragu, Tuan, aku khawatir kalau aku tidak bisa mengendalikan diri nanti dan menyakiti kamu. Thomas Kin berkata, jangan khawatir, kamu tidak bisa menyakitiku. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Okisu mengangguk dan meminta ayahnya untuk mengambil kunci dan membukakan borgol untuknya. Thomas Kin periksa denyut nadi, beberapa menit kemudian, mengernyit. Penyakit ini jarang terjadi. Apakah telinganya sakit? Okisu mengangguk, sakit, aku tidak bisa tidur karena sakit. Thomas Kin mencubit bagian belakang telinganya. Okisu segera menyeringai, telinganya bengkak, dan gusinya memerah. Kecuali telinga, ketiak, pinggang, lutut, kaki, dan paha luar, apakah ada nyeri? Okisu terkejut, agak terkejut. Ya, dokter, aku sakit pada semua tempat yang kamu sebutkan. Penonton memandang satu sama lain, ini adalah rasa sakit seluruh tubuh, pemuda itu menderita penyakit serius di usia muda. Thomas Kin berkata, kamu benar-benar tidak sakit jiwa. Kamu menderita penyakit kantung empedu. Depresi setelah panas penguapan, tidak diobati dalam jangka panjang, melemahkan hati dan kantung empedu. Penyakit semacam ini akan menyebabkan ketidaknyamanan yang ekstrim. Kantung empedu mengatur 12 meridian dalam tubuh manusia, dan kepentingannya terbukti dengan sendirinya. Metabolit dari 12 meridian tidak dapat diekskresikan, dan tumpukan api di hati menyebabkan temperamen yang mudah tersinggung secara emosional, dan kehilangan akal sehat. Jadi kamu tidak terdeteksi berpenyakit di rumah sakit jiwa, kamu menghidap penyakit kandung empedu. Semua orang yang hadir terpana dengan apa yang dikatakan Thomas Kin, dan para ahli tua juga mendengarkan dengan penuh semangat. Faktanya, penyakit ini benar-benar langka dalam satu abadi dan tidak menyangka akan ditemui di acara tersebut. Tepat ketika periksa denyut nadi Thomas Kin selesai, Okisu tiba-tiba merasa sedikit tercekik, dan mulai menarik nafas dalam-dalam, wajahnya memerah. Wajah ayah Okisu berubah drastis, celaka, cepat borgol dial, ketika ayahnya Oki hendak memborgolnya, itu sudah terlambat, Okisu segera memeronta dan menjadi gila. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.